Murah, 65.000. Udah bisa bikin burung teman-teman itu batuk koral ya, mutah beling gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di Umpama Kicau, channel yang konsisten membahas murai batu dan informasi tentang dunia burung. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau obrolin soal pemasteran menggunakan MP3. Ini kan banyak sekali ya pertanyaan dari teman-teman yang aku baca. Teman-teman itu banyak menanyakan, Om Sanda, pemasteran menggunakan MP3 itu bagus atau enggak? Om Sanda, pemasteran menggunakan MP3 itu berapa jam? Ya, Om Sanda, pemasteran menggunakan MP3 itu sebaiknya pagi, siang, sore, dan banyaklah ya yang menanyakan itu. Nah, teman-teman tuh enggak usah terlalu pusing ya. Dengan pusingnya teman-teman ini akhirnya banyak pikiran dan memicu teman-teman untuk bertindak, kan akhirnya seperti itu ya, yang jatuhnya nanti malah itu tidak bagus untuk burungnya. Satu contoh seperti mana teman-teman mungkin akhirnya terlalu banyak rawatan ya, itulah sebenarnya yang malah bikin burung kita itu kurang fokus ya, dan dia kurang untuk menyerap materi-materi yang kita berikan. Oke teman-teman, saya mau kasih tahu nih ya. Jadi kebetulan saya beli speaker aktif yang itu sebenarnya beliin Raisa, karena Raisa itu minta speaker aktif saya yang biasa saya pakai untuk pemasteran teman-teman ya, yang saya setel itu 24 jam kali bertahun-tahun. Karena saya nggak pernah matikan itu teman-teman ya, selalu dia berbunyi terus. Dan juga saya di rumah itu juga ada burung-burung asli ya, burung-burung isdub untuk pemasteran, apalagi untuk pemasteran pokok ya, itu memang saya usahakan saya berikan burung asli. Tetapi sebenarnya kalau teman-teman memang tidak ada anggaran ya untuk beli burung asli, karena cukup mahal ya, kalau kita mau ada burung asli, pengadaan burung asli ini memang mahal teman-teman ya. Ya seperti mana cililin aja harganya itu udah 2 juta, 3 juta. Belum nanti cungkok, belum nanti gereja yang gacor, dan wah masih banyak lagi. Tentu saja itu menguras dompet gitu ya. Nah, mungkin alasan ini tadi, dan mungkin juga teman-teman pernah menyimak pembahasan tentang, saya pernah katakan itu kan, harga seekor murai batu itu terletak pada materi suaranya. Ya. Karena apa? Karena masih banyak sekali orang-orang yang menganggap, kita belum ngomong kegantangan loh ya, masih di rumah, orang mau pantau burung, mau cari burung, mau beli burung, orang itu masih banyak sekali yang menganggap dan mengatakan burung ini bagus. Bagusnya kenapa? Karena dia bisa nembak cililin panjang. Jadi masih banyak sekali untuk persentase orang menilai ya untuk ukuran burung bagus itu, yaitu karena dia punya materi yang banyak ya, dan panjang-panjang. Nah, maka saya katakan itu tadi teman-teman, ada harganya murai batu terletak pada materi suaranya. Jadi materi ini penting. Setelah kita dapatkan burung yang bagus, bahan yang bagus, ya kita harus berikan materi-materi yang mewah-mewah, agar burung yang bagus itu ada harganya. Kalau ini burung bagus nggak dimasteri, walaupun harganya puluhan juta, nggak ada artinya itu nanti. Gitu ya. Mungkin ada harganya untuk peternakan, karena mengingat ringnya ring bagus. Gitu loh teman-teman ya. Nah, orang masih menilai, mengukur burung bagus itu terletak pada materi yang dia suarakan waktu itu. Padahal belum tentu burung itu berani mengeluarkan suaranya di gantangan. Artinya apa? Belum tentu mentalnya bagus. Gitu teman-teman ya. Nah sekarang kalau kita bicara di gantangan, burung saat
dilombakan, burung bertemu dengan burung, yang dipertaruhkan adalah mentalnya. Ya, itu yang bikin burung akhirnya bunyi atau tidak itu di situ. Nah, yang dinilai oleh jurinya adalah materi suaranya, gitu ya. Jadi yang akhirnya burung bisa juara atau tidak itu tergantung pada materi yang dia keluarkan. Burung mentalnya bagus tetapi tidak punya materi, ya percuma juga gitu ya teman-teman ya. Maka materi itu penting. Nah, mengingat mengupayakan pemasteran ini memang anggarannya banyak ya. Dan ini biasanya jadi keraguan untuk teman-teman. Akhirnya teman-teman memumpuskan niatnya untuk memelihara burung murai batu gitu ya. Karena yaitu tadi harus mengeluarkan banyak uang untuk beli burung asli. Saya tidak pingin itu teman-teman ya. Yang saya mau itu teman-teman harus tetap semangat. Dan sekarang pegang omongan saya. Kalau memang teman-teman tidak punya anggaran untuk itu, teman-teman bisa belikan speaker aktif seperti ini. Ini harganya murah. Ya. Ini harganya cuma 65.000. Ini bukan ngiklan loh teman-teman ya. Nah sekarang kalau teman-teman tanyakan mereknya apa Om Sanda, sebelum saya bahas lebih lanjut nih teman-teman silakan dengarkan ini suaranya teman-teman ya. Asik ya. Dia nggak begitu ngebas, dia ngeribel. Asik ya. Nah, mereknya Robot ya. Jadi saya lihat di Shopee kebetulan juga banyak kan produk robot itu yang saya beli, seperti mana card leader, terus kabel data dan sebagainya. Itu menurut saya untuk kualitas dia bagus ya, udah kualitasnya bagus, terus kecil bentuknya, mau kita taruh di mana aja, cantolin kok di mana aja, itu juga nggak mengganggu pemandangan gitu teman-teman ya. Terus harganya murah, 65.000. Udah bisa bikin burung teman-teman itu batuk koral ya, mutah beling gitu ya. Cukup 65.000. Nah teman-teman, ini untuk speaker ini sebenarnya untuk volume juga bisa ditambah sih ya. Hanya saja sengaja tidak saya kencangkan. Kenapa? Jadi kalau pemasteran itu terlalu keras teman-teman, terlalu kencang suaranya, itu jatuhnya nanti malah tidak bagus untuk burung kita. Kalau untuk burung trotol itu malah memicu burung itu untuk ngeriwik, karena dianggap ini adalah sebuah kegaduhan, berisik, bising gitu ya teman-teman ya. Nggak ada bedanya suara ini dengan suara air. Akhirnya apa? Burungnya ngeriwik. Kalau untuk burung yang dewasa mungkin pada waktu itu burungnya masa produktif, dan kebetulan burungnya juga temperamennya bagus, bukannya ngisi, bukannya ngerekam untuk menata lagu gitu ya teman-teman ya. Kalau untuk burung yang masa produktif kan maksudnya untuk apa sih pemasteran itu? Pemasteran pendamping yang fungsinya untuk burung itu bisa menata irama lagu gitu teman-teman ya. Nah kalau dia kencang, dia merasa terganggu, apa yang terjadi? Wah, dia malah ngajak tarung, dan itu tidak efektif, itu tidak bagus gitu ya. Kalau teman-teman yang nggak ada anggaran, udah deh pokoknya terserah, sekarang beli aja speaker aktif seperti ini ya. Entah untuk mereknya terserah lah teman-teman, cari aja di pasaran ya. Terus usahakan itu yang suaranya tidak ngebas, yang suaranya neribel, nanti biar supaya nanti kalau diterima burung itu suaranya bisa ngristal gitu ya. Saat dikeluarkan burung itu suaranya ngristal. Nah kalau teman-teman tanyakan bagusnya yang jeda atau yang tidak, terserah. Kalau teman-teman minta yang berjeda, teman-teman silahkan aja nanti download di koleksi masteran ya, MP3 yang sudah saya bikinkan. Ada di di playlist suara kalau nggak salah itu ya, suara masteran. Teman-teman silahkan nanti di situ, dan itu sudah saya edit untuk ada jedanya. Jadi tidak lob gitu teman-teman ya, tidak terus-terusan, ada jedanya. Dibikin sepersis mungkin, seolah-olah itu adalah suara burung, yang tentu saja nanti burung akan lebih mudah untuk merekamnya.
Gitu ya. Saya rasa cukup sekian. Sukses selalu.